kema Elia. Gereja di sini Bapak Ibu ada 3 kema. Gereja utama, ya, jalan yang utama di dalam gereja itu kema Yesus. Sebelah kiri ada kema Musa, ini sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kema Musa ada pintu ya, dan sebelah kanan kema Elia. Bapak Ibu, Katolik merayakan hari Yesus dimuliakan tanggal berapa? 6 Agustus. 6 Agustus Katolik merayakan hari dimuliakan Bapak Ibu. Dan ada apa di 6 Agustus Bapak Ibu? Antonio Barbucci dia pintar. Setiap tahun tanggal 6 Agustus waktu matahari di dalam gereja nanti di dalam gereja di atas ada 2 setiap tahun tanggal 6 Agustus waktu matahari terbit, matahari maksudnya dua jendela dan ada cahaya karena kita mengatakan wajah Yesus bercahaya seperti matahari Bapak ya. Dia pintar Bapak Ibu Antonio Barbucci. dan tak berarti lagi hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari ini Tuhan, Pak Mardianus Tuhan menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, menjadi milik Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini. Sebagaimana Yesus di tempat ini pernah dibaptis Tuhan, Pak Mardianus menyerahkan imannya kepada Engkau. Dan hari ini Tuhan, oleh imannya Pak Mardianus mengambil langkah iman Tuhan, membuktikan imannya lewat baptisan air ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, satu orang percaya menyerahkan hidupnya untuk dibaptis, maka seisi rumah tangganya, keluarganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih, demikian pula Tuhan, ada satu orang yang percaya seisi sorga bersorak-sorai Tuhan, seisi sorga berpesta Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang turut campur tangan di dalam baptisan ini Tuhan. Layakan hamba-Mu yang akan membaptiskan air yang kami pakai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan air ini Tuhan. Hidup lama dikuburkan Tuhan, dan dibangkitkan sama seperti Yesus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum satu rekan kita akan masuk dalam baptisan, biasanya kami memberikan pengarahan di gereja kami. Ya, kalau bicara tentang baptisan, terambil dari Matius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, maka tampaklah burung langit terbuka dan burung merpati keluar dari langit tersebut. Terus kemudian terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, kata sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya, segera keluar dari air. Nah, dari kata baptis sendiri di dalam kata Yunani, saudara, memang tidak ditemukan kata baptis dalam perjanjian lama. Ya, kalau saudara buka dalam perjanjian lama, kata baptis itu tidak ada. Tapi bukan berarti ini nggak penting, bukan berarti esensinya ini tidak ada. Seperti Musa, kalau Musa waktu menyeberang laut Teberau terbelah, kemudian bangsa Israel menyeberangi masuk ke laut Teberau, masuk ke air, dan sesudah itu dia keluar. Itu gambaran tentang baptisan, saudara. Sama seperti waktu Naaman yang sakit kusta oleh Elia atau Elisa, Elia disuruh membenamkan diri di Sungai Yordan. Elisa membenamkan diri selama 7 kali di Sungai Yordan. Ini gambaran tentang baptisan sebenarnya. Tetapi kata baptisan sendiri perjanjian lama tidak muncul. Munculnya di perjanjian baru memakai kata baptiso atau baptiso. Ya, tadi saya coba cek lagi di kata Yunani baptiso. Baptiso itu immerse, masuk ke dalam air, tenggelam. Ya, dari kata baptiso itu tenggelam. Jadi kalau kembali dari Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, sesudah tenggelam Yesus segera keluar dari air, saudara. Bukan dengan cara yang lain, tapi Yesus mengajarkan sesudah tenggelam, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air. Berarti kan masuk dulu baru keluar, betul ya Pak Marjanus ya? Masuk dulu baru keluar, nggak tiba-tiba keluar dari air, saudara. Ya, ini gambaran tentang baptisan, juga gambaran tentang bagaimana kita ketika masuk di dalam air itu seperti ibaratnya sedang dikubur, saudara. Ya, dikubur. Hidup lamanya dikubur, dibenamkan. Kemudian sama seperti Yesus mati, kita pun mati. Sama seperti Yesus bangkit, kita pun dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita melihat dalam Bible, kenapa sih kita perlu dibaptis? Ya, Matius 3 ayat 16 yang tadi saya sebutkan, Yesus sendiri saja dibaptis, saudara. Memang baptisan sendiri tidak menyelamatkan, saudara. Ya, bukan karena baptisannya saya dan saudara diselamatkan. Matius 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum, saudara. Jadi percaya dulu baru dibaptis. Ya, syarat utamanya orang dibaptis adalah percaya. Percaya siapa? Yesus, kemudian dibaptis. Percaya, buktinya apa? Baptis, saudara. Ya, jadi mengapa kita perlu dibaptis? Karena kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kemudian Matius 28 ayat 19, ya, amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada kata baptislah, saudara. Dalam amanat agung Yesus ada kata baptislah. Dan semua berakhiran dengan lah. Karena itu pergilah, jadikanlah, baptislah.
ajarlah. Semua kata kerja yang berakhiran lah itu berarti kata perintah, saudara. Yang kedua, kenapa Pak Marjanus dibaptis? Karena mengikuti perintah Yesus. Ada teladan, ada perintah, saudara. Yesus itu fair, adil. Sebelum dia main perintah, dia kasih contoh dulu. Dia di excellent leader, saudara, pemimpin yang sempurna. Ya, dia nggak main perintah, ayo kamu kerja. Sebagaimana kita seringkali melakukan seperti itu kepada bawahan kita. Ayo kerja, giliran yang disuruh melakukan kesalahan kita maki-maki, kita marahin, nggak fair, nggak adil. Tapi Yesus kasih contoh dulu di pasal 3, Matius pasal 3 ayat 16, kemudian pasal 28 ayat 19 Yesus memberikan perintah, saudara. Ya, kemudian memang tadi sempat disampaikan oleh Pak James bahwa baptisan 1 kali seumur hidup, tidak ada pengulangan baptisan. Kalau di dalam kembali kepada Bible, 1 kali, ya, 1 kali mengambil komitmen percaya Yesus, lalu dibaptis, saudara, mengambil keputusan. Hormat bendera. Bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Pelan-pelan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, indahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Damai Indonesia. Ngaombak langit pencobaan, tapi terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, menyanjung kasihnya
seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami di tengah-tengah Danau Galilea Tuhan, kami mengingat Tuhan peristiwa 2000 tahun yang lalu, apa yang Kau kerjakan di tempat ini Tuhan. Kau menunjukkan kepada para murid satu hal yang spektakuler Tuhan. Hari ini kami di tengah-tengah danau ini, kami juga akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah ini, Tuhan tengah-tengah kami, Tuhan yang mengurapi kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 41. Saya bacakan saja ya. Markus pasal 4 ayat 41. Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, peristiwa ini adalah ketika sebagaimana kita pernah mendengar Yesus di dalam sebuah perahu semacam ini mungkin ya tepatnya, dan Yesus tidur di sebuah buritan. Saudara, kalau kita bicara tentang buritan, kemarin waktu saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya, karena istri saya juga orang dari yang dekat dari Banggai, dia tahu tentang laut, seputar tentang laut juga. Saya tanya, buritan itu apa sih? Istri saya menjawab, buritan itu belakang kapal. Tetap saya nggak percaya, saudara. Saya lebih percaya Google. Harus saya buka Google, buritan. Ternyata benar apa yang katakan istri saya. Buritan itu adalah belakang kapal, saudara. Nah, saya menemukan ternyata buritan itu di dalam buritan, di bagian belakang kapal itu biasanya terdapat instrumen pengendali. Kalau ini di tengah ya, pengendali di tengah. Atau yang dimaksud rudder. Mungkin Pak Markis lebih tahu. Kemudian ada di belakang, benar Pak ya. Jadi bicara tentang buritan itu ada instrumen pengendali atau rudder istilahnya. Rudder, ya. Dan di bagian buritan kalau di kapal perang biasanya dipakai untuk mendarat helikopter. Biasanya seperti itu. Itu menurut Google, saudara. Nah, ternyata ada kalanya kalau kita bicara tentang kepemimpinan Yesus. Kalau kemarin kita membahas tentang seorang gembala di Israel berbeda dengan gembala di Indonesia. Gembala di Israel, gembalanya berdiri di depan, yang digembalakan di belakang. Di Indonesia, yang digembalakan di depan, yang menggembalakan di belakang. Nah, dalam posisi seperti ini, saudara, ternyata Yesus memilih di belakang untuk tidur, saudara. Apakah Yesus nggak tahu bahwa akan terjadi sesuatu dengan kapal yang dia tumpangi bersama para murid? Saya yakin dan percaya dia Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Setuju katakan amin? Dia tahu akan apa yang terjadi, saudara. Tetapi Yesus memilih untuk tidur di belakang, saudara. Yesus ingin mengetes. Ya, berbeda kata cobaan dengan kata ujian ya. Kalau ujian membawa kita semakin next level, naik level. Kalau cobaan itu membuat kita turun level. Ya, kalau iblis selalu mencobai. Kalau Tuhan selalu membuat kita naik level, yaitu kita masuk dalam ujian. Nah, saat itu Yesus berada di buritan, saudara, untuk tidur. Secara tidak langsung sebenarnya kalau kenapa Yesus memilih di buritan, secara tidak langsung sekalipun dia tertidur. Nah, ini bicara tentang tidur. Apakah Tuhan Yesus kita tidur sekarang? Enggak, jawabannya.
Jawaban saya, tidak sama sekali. Tuhan Yesus kita tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Lalu kenapa di ayat ini tertidur? Iya, konteks ayat ini, saudara. Saat itu Yesus menjadi manusia. Dia Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaan Yesus, dia pun pernah mengalami yang namanya lelah, capek. Ya, kalau dia menjadi manusia nggak pernah lelah, berarti manusia Yesus nggak sempurna dong. Ya, karena manusia Yesus juga manusia seutuhnya adanya, dia mengalami capek, lelah, saudara. Dia memilih tidur di belakang. Nah, berarti kenapa dia memilih belakang? Karena di belakang tadi, di buritan, terdapat instrumen pengendali. Nah, apa makna rohaninya? Sekalipun Yesus tidur, sekalipun dia memilih untuk tidur, saudara, waktu di kapal, tetapi dia tahu di belakang ada pengendali. Makna rohaninya apa? Kita percaya dalam segala situasi, kondisi apapun, Tuhan Yesus kita itu selalu mengendalikan keadaan. Amin. Mengendalikan hidup saya dan saudara. Jadi kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar akan masa depan kita, saudara. Dia yang mengendalikan kehidupan saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara hari ini firman Tuhan, saya beri judul adalah Yesus lebih besar dari pergumulan kita. Yesus lebih besar dari pergumulan saya dan saudara. Ayo katakan bersama-sama, Yesus lebih besar dari pergumulan saya. 1, 2, 3. Yesus lebih besar dari pergumulan saya. Bukti yang pertama, yaitu Yesus mengendalikan. Kalau kita katakan Yesus itu lebih besar dari segala pergumulan saya dan saudara, berarti Yesus itu yang mengendalikan. Itu yang pertama. Ayo katakan bersama-sama, Yesus yang mengendalikan hidupku. 1, 2, 3. Yesus yang mengendalikan hidupku, saudara. Oleh sebab itu, ketika Yesus tinggal tidur di buritan, dia ini sebenarnya ingin mengendalikan, saudara, dari belakang. Ya, nggak nampak di depan, tapi dia di belakang sedang mengendalikan. Dia memilih itu di belakang. Yang kedua, dalam Markus 4 ayat 38, Yesus ada di buritan sedang tidur, saudara. Dikatakan kalau dalam terjemahan lain memakai bantal. Nggak tahu. Coba sih buka di, mungkin Pak Mandanus boleh bantu, Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Iya, Pak, terjemahan. Baik. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tilam, saudara. LAI, terjemahan LAI memakai tilam. Ya. Dalam terjemahan lain memakai bantal, saudara. Saya coba mencari ayat-ayat tentang bantal, saudara. Apalagi Yesus tidur pakai bantal. Tuh, Yesus tidur pakai bantal. Saya percaya, bahkan saya melihat kemarin beberapa saudara ada yang membawa bantal. Waktu dari Indonesia menuju ke sini ada bantal yang bentuk letter U yang diikat di leher. Iya. Artinya kalau kita melihat di Markus 4 ayat 38, Yesus ada di buritan sedang memakai tadi tilam, memakai bantal, saudara. Kalau orang tidur pakai bantal berarti artinya siap tidur dong. Kalau ada orang tidur nggak pakai bantal berarti nggak siap. Bisakah saudara sedang melakukan perjalanan jauh nih? Ya, anggap aja itu saya ngajak istri, ngajak anak, ini jalan darat. Ya, saya kalau di Makassar itu ada namanya, kalau di pegunungan daerah dingin namanya Malino. Misalkan dari Makassar menuju ke Malino, saudara. Nah, itu kurang lebih ditempuh waktu 2 jam. Saya ngajak istri dan anak-anak. Lalu saya tahu ini perjalanannya lumayan jauh, lalu saya masukkan bantal di mobil, memasukkan guling di mobil. Artinya apa? Saya sedang mempersiapkan bagaimana anak saya yang di belakang, sekalipun saya mengemudi mobil, anak saya yang di belakang bisa tidur dengan nyenyak. Saya sedang mempersiapkan anak saya untuk tidur dengan nyenyak. Demikian saudara, waktu bepergian dari Indonesia ke tempat ini, saudara bawa bantal, walaupun mau modelnya apa, letter U atau mau kotak, mau bulat, saudara. Artinya saudara siap untuk tidur. Saudara sedang mencari posisi tidurnya enak. Ya, jadi kalau bicara tentang Yesus itu lebih besar dari segala pergumulan kita. Yang kedua, lewat ayat ini Markus 4 ayat 8, kita melihat bahwa Yesus itu siap. Yesus itu mempersiapkan. Dia siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Amin. Yesus kita siap. Sekalipun posisinya tidur, tapi dia siap loh. Dia tidurnya bukan tidur yang gak pusing lah urusan-urusanmu, ya. Bahasa Perancisnya sakarepmu dewe. Ya, aku mau tidur pokoknya, saya mau tidur.
Enggak, saudara. Tetapi dia sedang mempersiapkan. Yesus juga mengantisipasi segala situasi kondisi. Dia bukan hanya Tuhan yang siap untuk tidurnya, namun dia siap untuk menolong para murid saat itu, saudara. Untuk siap untuk menolong saya dan saudara. Amin. Jadi kalau kita katakan Yesus lebih besar dari segala pergumulan kita percaya Yesus itu selalu siap untuk menolong saya dan saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar, tetapi Tuhan senantiasa siap untuk memberikan solusi dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yang ketiga, saudara, dalam ayat yang sama, Markus 4 ayat 39, saudara. Markus 4 ayat 39, Pak Marjanus boleh bantu baca. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Iya, ada kata menghardik angin itu, saudara. Menghardik angin itu. Yesus menghardik angin itu. Ketika Yesus bersama para murid, Yesus sedang tidur, ada angin badai yang datang, saudara. Tadi sebelum kita naik kapal ini, kita mendengar kita nggak bisa naik kapal, tapi kita berdoa supaya kita bisa naik kapal ini. Ternyata puji Tuhan nggak ada angin yang keras, saudara. Dan anugerah Tuhan ini berkat buat kita semua, amin. Ya, jadi Yesus waktu itu sedang tidur, para murid kepanikan, saudara, karena ada badai. Di kapal itu terombang-ambing, saudara. Bahkan kapalnya hampir tenggelam. Nah, biasanya kalau orang panik, ya, walaupun ada ban, saudara, misalkan kita yang ada di kapal ini, misalkan kapal ini oleng, kalaupun ada ban di samping kita, karena panik nggak akan melihat ban di dekat kita. Ya, padahal ban, tolong, padahal ada ban, tinggal ambil ban, jebur, selamat ya, saudara. Tapi dasar kita seringkali panik, saudara, dalam keadaan situasi yang tidak nyaman buat kita, saudara. Kita panik ketika mungkin kita menghadapi debt collector, kita panik, saudara. Dan kemarin kesaksian dari Pak James, iya, wah luar biasa, saudara, ditolong Tuhan. Nah, misalkan apa? Ketika kita menghadapi deadline, ya, tetapi ternyata kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Kadang-kadang ini kita diperhadapkan hidup kita ini H2C, saudara. H2C itu apa? Harap, cemas, saudara. Tapi pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Sepertinya mau tenggelam, sepertinya mau hancur, tetapi tidak mungkin hancur, saudara. Sepertinya sedang masuk terjerumus di jurang, tapi nggak sampai jatuh tergeletak, kata Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Nah, di sini dikatakan kalau kita percaya bahwa Yesus itu lebih besar dari segala pergumulan kita. Yang ketiga, Yesus itu menghardik. Apa yang dihardik? Pergumulan kita, persoalan kita, tantangan dalam kehidupan kita. Yesus sanggup menghardik, katakan amin. Katakan bersama-sama, persoalanku hanyalah sementara. 1, 2, 3. Persoalanku hanyalah sementara. Hanya sementara, tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu gentar. Ya, tidak selamanya langit itu mendung terus, saudara. Pasti akan ada terang. Tidak selamanya hidup saudara dirundung dengan masalah, duka cita, tapi pasti ada sukacita, saudara. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Percaya di dalam Yesus, saudara. Kita senantiasa pasti kaget-kaget, saudara.